Halo Sobat Melek, kembali lagi bersama Kosaja Sulit ente. Malam ini dulur adalah malam yang spesial karena kita sekarang bersama dengan dua orang yang spesial juga. Yang pertama beliau adalah Ketua Takmir, Pak. Ketua Takmir Masjid Darussalam Tropodo, dan satunya lagi dengan Gus Hadi. Beliau sebagai pengurus kepemudaan di Masjid Darussalam Tropodo. Selamat malam Gus Hadi. Tadi di bawah saya lihat kan ada bagi-bagi makanan reward, itu ya, reward jajanan, dapat jajanan itu. Iya. Itu menurut Gus Hadi pandangan terhadap pentingnya pembinaan anak-anak melalui kegiatan masjid sejak usia dini seperti yang dilakukan tadi itu gimana Gus Hadi, pendapat sampean? Jadi masalah reward jajanan terhadap anak-anak ini itu adalah salah satu bentuk melatih. Melatih anak-anak nanti ke depan itu bagaimana dia punya nilai-nilai kecintaan terhadap masjid. Jadi keistimewaan kita itu kan salah satunya ada istilah uswah. Uswah itu keteladanan, contoh. Jadi model. Bagaimana kita itu tidak hanya menerima sebuah ajaran terselamatkan dari neraka, terus bagaimana menjadi keluarga bahagia, tidak itu hanya, tetapi ada istilah pembentukan karakter. Jadi keteladanan, ada contoh bagaimana Rasulullah itu memberikan contoh melayani anak-anak, memperlakukan anak-anak. Makanya ini adalah sebagai inisiasi awal membahagiakan anak ketika di masjid. Jadi seperti kayak membentuk karakter gitu. Ya. Jadi pembentukan karakter itu kan yang paling tepat ketika di masa anak-anak. Oh iya betul, karena masa emas masih aneh. Ya, karakter di masa anak-anak itu masih emas. Nantinya anak ke depan itu sudah terbiasa ke masjid. Jadi jajan itu bukan tujuan utama, tetapi itu adalah pintu awal. Siap. Kita juga harus memahami seperti halnya apa yang menjadikan kesenangan anak. Ya, satu-satunya adalah metode kita pakai adalah memberikan jajanan. Jadi Bapak, latar belakang munculnya ide dia atau bagi-bagi jajan untuk anak-anak itu gimana? Itu untuk tebar jajan. Itu ide daripada rekan-rekan Remas yang masa itu mungkin dia itu melihat dari anak-anak di sekitar Wisma Tropodo dan sekitarnya itu sangat banyak anak kecil yang bermain di halaman Masjid Darussalam, sehingga dari remaja masjid dia mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan dan mengajak anak-anak kita itu untuk cinta kepada masjid. Mungkin timbul pikiran dari situ, insya Allah. Pak, ada nggak pesan untuk jamaah Masjid Darussalam, adaan warga sekitar masjid ini, dan juga untuk Sobat Melek, Pak? Untuk pesan dan kesannya itu untuk para jamaah dan warga Tropodo, Wisma dan sekitarnya, kami mohon untuk bapak-bapak, serta ibu, serta saudara-saudara, adik-adik kita, mari kita jadikan masjid kita Darussalam ini sebagai rumah ibadah, tempat yang nyaman untuk beribadah. Jangan sampai ada perbedaan di antara kita, dijadikan suatu perbedaan sehingga kita tidak nyaman untuk berada di Masjid Darussalam.
mari sekali lagi kita sampaikan bahwa Masjid Darussalam ini adalah masjid kita bersama, sehingga kita nyaman untuk berada di masjid untuk beribadah di dalamnya. Mungkin itu, dan terima kasih. Apabila nanti ada tutur kata yang salah, kita mohon maaf dan mohon dilanjutkan oleh Gus Adi. Saya mohon maaf karena ada kepentingan yang lain sehingga kita membagi waktu. Mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan dan manfaat dari program yang sebagus itu program tali asi itu? Tujuan dan manfaatnya. Ya, jadi tujuan memberikan tali asi atau reward kepada adik-adik kita itu salah satunya adalah menumbuhkan kecintaan. Setidaknya nanti target kita adalah ada sebuah karakter akhlak ke depannya. Jadi akhlak Islami sejak dini itu merupakan salah satu tujuan kita memberikan tali asi reward jajanan terhadap anak-anak itu. Jadi membiasakan anak-anak untuk datang ke masjid. Jadi menumbuhkan kecintaan anak-anak kepada masjid itu tujuan utamanya. Oh iya Gus Adi, nilai keislaman yang ditanamkan kepada anak-anak itu apa Gus Adi terhadap program tali asi itu? Jadi nilai-nilai keislaman yang ditanamkan kepada adik-adik itu salah satunya adalah kita menanamkan kedisiplinan. Anak-anak itu biar punya kedisiplinan ke masjid, kemudian terlatih dengan nilai-nilai sosial. Ketika kita memberikan contoh memberi, pasti itu akan terekam hal-hal baik ini terhadap anak-anak. Jadi nilai kepedulian terhadap sosial ini merupakan tujuan utama target kita yang ditanamkan terhadap anak-anak. Kan ini program bagus nih Gus Adi. Nah, bagaimana caranya kita mempertahankan program tersebut? Jadi menjaga keberlanjutan terhadap program ini. Ya tentunya keberlanjutan program ini dapat dijaga dengan cara konsisten, itu utamanya. Nah, pelaksanaannya konsisten ini tidak lepas daripada dukungan para jamaah, itu salah satunya, serta ada evaluasi rutin dari kegiatan yang kita rencanakan ini. Nah, program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan kita utama. Mungkin Mas Hamdani ada yang mau ditanyakan dengan Gus Adi? Ini semakin seru ini Mas Hamdani. Ya. Jadi untuk programnya itu alhamdulillah menurut saya dan teman-teman itu sudah bagus. Misal gimana cara menarik anak-anak untuk menarik minatnya itu, minat untuk ke masjid lebih senang lagi selain tali asi. Ada, memang itu adalah sebuah metode atau cara untuk menarik minat anak supaya datang ke masjid. Memang zaman itu kan harus disesuaikan dengan zamannya, Mas. Kalau kita di bidang kemasjidan, terutama di kepemudaan, kalau tidak menyesuaikan kebutuhan anak-anak atau pemuda, maka kita akan tertinggal. Jadi konsep apa yang bisa menarik anak itu bisa minat ke masjid selain daripada tali asi jajanan? Coba kita amati di tempat lain, Mas, ya, seperti di tempat persewaan game online, main game, itu bagaimana suasana game online itu rame, tetapi pemilik
game online atau yang melayani kasirnya itu tidak pernah marah terhadap anak-anak, padahal ruamenya luar biasa. Nah, itu menjadi tolak ukur indikator kita, senakal-nakalnya, serame-ramenya anak, kita harus bisa melayani. Contohnya, kita fasilitasi sepak bola, walaupun menjelang maghrib, kemudian bermain petak umpat di masjid. Nah, itu juga menjadikan sarana untuk menarik minat anak-anak kerasan ke masjid. Jadi jangan sampai dakwah kita itu kalah dengan dakwanya para pemilik game online. Ya toh, diakui toh, game online itu kan rame, biruk pikuk gitu. Tapi kenapa ketika anak-anak itu ke masjid dianggap rame? Nah, ini konsep yang harus dibenarkan, diluruskan. Nah ya, ini semakin menarik ini. Kan kebiasaan podcast kita itu Gus Hadi, itu mesti ada kata-kata hari ini nih. Iya. Nah, Mas Nu kangen ini sama kata-katanya ini. Gimana ini? Monggo. Oh. Monggo, monggo. Kata-kata hari ini, ya Allah, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Robbi inni lima anzalta illa yamin khairin fakir. Terima kasih Mas Nu atas waktunya. Semangat. Kata-katanya menggoda. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara para pengurus masjid ini untuk mengkondisikan gitu Gus Hadi, kayak kan katanya dianggap rame atau gimana gitu, memberikan toleransi terhadap ini kan anak ini kan generasi penerus ya Gus Hadi. Selain mereka siapa lagi kan gitu yang di sekitar masjid, masyarakat sekitar masjid itu. Iya, gimana Gus Hadi cara mengkondisikannya gitu, atau gimana bikin peraturan atau apa gitu? Iya Mas, jadi anak ini juga bisa menjadi sebuah permasalahan atau bisa dikatakan juga menjadi kabar gembira bagi kita. Lah, namanya anak itu karakter dasarnya itu kan yo mesti nakal dan bergerak dan tidak bisa diam. Anak, makanya kita punya pola mendekati anak itu dengan cara humanis. Anak, jadi kita itu sebagai pelayan, kalau pelayan itu ya harus betul-betul totalitas melayani sepenuh hati. Nah, anak ketika ramai di masjid itu bukan berarti tanda bahwa itu sebuah kegaduhan, tetapi justru ramenya anak di masjid ini menandakan pertanda bahwasanya ada kehidupan di masjid itu. Jadi menunjukkan masa depan umat Islam itu ada dengan ramenya anak di masjid. Jadi jangan disalah kaprakan anak itu rame adalah menjadi sebuah halangan kekhusyuan bagi kita melaksanakan sholat berjamaah. Nah, makanya di sini kita perlu membangun kesadaran, kebersamaan, kerjasama dengan para jamaah. Artinya, anak kalau kita itu melihat kenakalan atau kegaduhan di masjid, jangan dimarahi, jangan. Anak itu berilah nasihat dan berikanlah hak kebahagiaan terhadap anak. Kalau anak sudah menerima kebahagiaan dari kita, maka secara tidak langsung pasti dia akan nurut. Jadi ada perlakuan hak yang sama, kebahagiaan. Jadi, jadi misal anak-anak ya, anak-anak itu kan kita memberikan tali AC, ya. Kenapa kok harus tali AC itu? Kenapa kok gimana ya? Kok harus dikasih jajanan? Iya, kan bukan, kalau begitu dapat seolah-olah itu dapat merusak mentalnya anak, harus gini gitu. Jadi Jadi
pemberian jajanan kepada anak-anak atau reward lah tali asi itu sebenarnya memang bukan tujuan utama kita. Itu adalah sebuah metode cara mendekatkan terhadap anak-anak. Awalnya pintu awal memang kita berikan jajanan, tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Nanti lama-lama ada sebuah kebiasaan anak itu, terlatih dengan sebuah kebiasaan, terus menerus dengan keistiqomahan anak. Oh, setiap hari Jumat di Masjid Darussalam ada pembagian jajanan, kan kebiasaan. Akhirnya dia terbangun sebuah kesadaran. Nah, mulai sebuah kalau sudah kesadaran dia ke masjid rutin, saya pastikan akan tumbuh sebuah kecintaan kepada masjid ke depannya. Itu Indikator keberhasilan program tali AC itu apa ya Gus Hadi ya? Oh, ini pertanyaan sangat menarik. Itu yang memang saya tunggu-tunggu itu, Mas. Jadi indikator keberhasilan dari program jajanan ini atau tarajana, kalau istilah dari teman-teman itu dikasih nama tarajana. Itu adalah salah satunya semakin meningkatnya jumlah anak-anak ke masjid. Kemudian ada sebuah nilai kedisiplinan anak-anak. Dan juga perilaku. Jadi sebelumnya itu kan kita bertujuan mengondisikan negatif jalanan. Kalau kita kan kadang persepsinya anak-anak kalau di jalan itu mesti isinya elek-elek gitu. Tapi kita ada tanggung jawab secara moral menggiring anak-anak ke masjid. Jadi salah satunya diantaranya ya jumlah anak-anak itu bertambah. Kemudian nilai kedisiplinannya ke masjid itu sudah bisa kita saksikan tadi ya pada saat waktu sholat maghrib berjamaah. Nah, bagaimana anak-anak itu berbaur dengan orang tua, tidak ada yang rame karena mereka sudah terlatih dengan sebuah kedisiplinan. Nah, disitulah perilaku anak itu nanti akan menjadi lebih baik. Harapan Gus Hadi sebagai kepemudaan terhadap program ini nih apa Gus Hadi ya harapannya ke depan untuk anak-anak ya? Harapan kami terhadap program ini ke depannya buat anak-anak dan generasi muda utamanya dan generasi penerus, tentunya ini adalah pintu gerbang kita dalam menguatkan sebuah ukhuwah, kemudian menanamkan nilai-nilai keislaman. Setidaknya itulah sebagai modal awal kita dalam membawa sebuah kebaikan terhadap masyarakat, bangsa, dan agama. Jadi berbincang-bincang soal anak itu sebenarnya ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kita tidak usah terlalu panik terhadap pendidikan akademis anak, tetapi bagaimana anak ini bisa terbentuk akhlaknya, karena akhlak inilah yang akan menjadikan sebuah kebahagiaan, ketenangan, dan kegembiraan dalam sebuah keluarga besar. Oleh karena itu, mendidik anak adalah sebuah kebaikan bagi orang tua, maka itulah investasi terbesar bagi orang tua, mendidik anak ke akhlak. Sebenarnya ada hal yang perlu kita garis bawahi. Seperti contohnya ketika kita menyekolahkan anak secara akademis. Terkadang harapan orang tua itu adalah sebuah prestasi kelas, juara 1, bahasa Inggrisnya bagus, terus matematikanya juara. Nah, itu bukan menjadi sebuah tolak ukur bagi kita orang tua, tetapi mendidik anak itu bagaimana dia itu bisa mengantongi sebuah akhlak. Karena dengan pintu gerbang akhlak inilah yang akan membuat suasana keluarga itu menjadi bahagia, kemudian ada kenyamanan, ketentraman, dan konsep mendidik anak itu adalah kebaikan yang nantinya itu kembali kepada orang tuanya sendiri.
Dung. Muri, mlaku wae.